Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita siapkan hati untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi malam hari ini kita persekutuan doa pada malam hari ini yang ketiga. Untuk memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, kita mulai dengan pujian Mulia-Mulia Namanya, PKJ 2. Kemuliaan, puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mari kita pujikan mulia-mulia namanya. Sang penebus Maha Kudus.
Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Berkat yang luar biasa Bapak pada malam hari ini Engkau perkumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan dalam persekutuan doa melewati Zoom ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat yang luar biasa Engkau berikan pada kami. Engkau berikan kesempatan hidup Bapak sampai detik ini kepada kami anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapak, kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu dalam persekutuan doa ini dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan, apapun yang malam hari ini kami dengarkan, kami pujikan, kami renungkan Bapa, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari terlebih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Didit nanti, kita bawa pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Dimohon dengan kasih untuk waktunya Pak Didit. Silahkan Pak Didit. Terima kasih Mbak Devi untuk waktunya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pada malam hari ini kita masuk di dalam persekutuan doa Advent yang ketiga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satukan hati sejenak. Allah Surgawi, jika sebentar kami akan mendengar sapaan firman-Mu, buka mata hati kami untuk mau mendengar, menyimpan, dan melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam hari ini, Tuhan Kau berkati, agar apa yang terucap adalah seturut dan sekendak dengan Engkau saja. Berkati kami masing-masing Tuhan, agar mendengar dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini, tabah dan teguh bersama Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Seberapa Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa kita buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak
menamakan dia Yesus. Demikian Bapak Ibu bacaan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip perkataan dari Kung Bambang di dalam persekutuan doa blog. Beliau pernah mengatakan demikian Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Dan saya mengamini perkataan beliau, memang tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tidak ada orang yang hidup tanpa persoalan, tidak ada orang yang hidup tanpa pergumulan. Besar kecil masalah yang dihadapi, ringan atau berat, persoalan hidupnya tentu sangat relatif. Dan pada malam hari ini, dengan judul Tabah dan Teguh bersama Tuhan, ada korelasi yang pas. Dan di dalam kalimat pertama di renungan kita malam hari ini pun sangat erat hubungannya Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tidak setiap persoalan selesai dalam sehari dan tidak setiap persoalan dapat diselesaikan sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali kita menghadapi masalah yang bisa kita mendapatkan persoalan yang sangat lama di dalam penyelesaiannya. Ketika menyelesaikannya pun seringkali kita tidak dapat sendiri, tetapi harus dapat bantuan dari orang yang lain. Contoh yang konkret adalah ketika saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pandemi COVID-19 dimulai masuk ke Indonesia pada akhir 2019 dan sampai saat ini di penghujung tahun 2021 pandemi masih terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi itu akan berakhir. Di dalam penyelesaian persoalan ini pun tidak hanya satu unsur saja, tetapi bahasa kerennya adalah kolektif kolegial dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dokter, perawat, ahli farmasi, aparatur sipil negara, kepolisian maupun tentara, dan yang terpenting adalah masyarakat, bahu-membahu untuk mereda atau menekan angka penyebaran COVID-19. Pemerintah telah membuat program 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Hal lain yang dilakukan adalah vaksinasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, vaksinasi ini direspon bermacam-macam oleh masyarakat Indonesia. Ada yang percaya, tetapi tidak sedikit yang meragukan adanya vaksinasi. Hal ini terlihat ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merilis sebuah survei di mana tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin masih sangat rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa vaksin atau masyarakat tidak mau melakukan vaksin karena justru dari pemimpin-pemimpin kita sendiri yang melakukan tindakan atau perkataan yang memperkeruh vaksinasi tersebut. Kita tahu Bapak Presiden Joko Widodo secara terbuka melakukan vaksin agar masyarakat Indonesia tahu dan mengikuti program vaksinasi. Tetapi ada salah satu anggota DPR RI yang membuat pernyataan yang kontroversial, Bapak Ibu. Dia berasal dari PDIP dan mengatakan demikian, bahwa dia menolak
untuk divaksin dan memilih membayar denda daripada divaksin. Hal itu tentu memperkeruh atau kontraproduktif dari apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang percaya dengan vaksin, tetapi ada pula yang tidak percaya. Ada yang setia mengikuti tahapan-tahapan vaksin, tetapi ada yang masa bodoh, mau divaksin, mau tidak jadi persoalan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, seperti kalimat pembuka saya tadi, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Kita pun seringkali mendapatkan masalah atau persoalan. Ketika kita mendapatkan masalah atau persoalan, seringkali kita takut dengan persoalan-persoalan tersebut. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah menyertai kita di dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sikap iman seperti itu, yaitu takut dan tidak percaya, bukan sikap iman yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi Allah menginginkan kita untuk berproses terhadap persoalan atau masalah yang ada. Kita berani menjalani persoalan dan mencari jalan keluar dan percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Allah beserta kita di dalam kita menyelesaikan persoalan yang ada. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika persoalan yang kita hadapi terasa berat, persoalan yang kita hadapi itu sangat besar dan sangat sulit sekali kita menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Tentu kita akan digiring pada situasi kritis. Pertanyaannya adalah, pada siapa kita menaruh rasa percaya ketika kita mendapat masalah yang besar? Sekali lagi, atau saya ulangi, pada siapa kita menaruh rasa percaya dalam situasi kritis? Pertanyaan ini mengingatkan saya akan cerita dari istri saya tentang rekan kerjanya ketika mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Ada temannya yang memiliki masalah dan pada kondisi atau situasi yang kritis, dia menaruh percayanya kepada paranormal, alias orang pintar, alias dukun. Dia mempunyai iman kepada Kristus, tetapi dia menaruh rasa percayanya kepada paranormal. Dia beriman kepada Kristus, tetapi menggadaikan iman percayanya dengan menaruh percaya kepada dukun. Bagi saya hal ini sangat tragis. Tetapi inilah realita yang ada, Bapak Ibu. Masih ada saudara-saudara kita yang percaya dengan Kristus, tetapi melakukan hal-hal di luar kehendak Kristus sendiri. Kembali ke pertanyaan itu untuk kita. Pada siapa kita menaruh rasa percaya dalam situasi kritis? Sebelum Bapak Ibu dan saya menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar bersama-sama di dalam Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pemberitaan tentang Immanuel, pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus terjadi di dalam situasi ketakutan, di mana Yusuf yang bertunangan dengan Maria mengetahui bahwa tunangannya mengandung. Tentu situasi ini menjadi masalah bagi Yusuf. Tiba-tiba Yusuf mendapatkan persoalan yang berat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa masa pertunangan adalah masa penantian sebelum pernikahan. Masa pertunangan juga merupakan masa pengendalian diri antara laki-laki dan perempuan sebelum sah menjadi suami istri. Apa jadinya ketika seorang laki-laki mengetahui tunangannya mengandung dan dia tidak melakukan hubungan terhadap tunangannya itu? Tentunya dia akan mengalami situasi entah itu marah, entah itu jengkel. Dan itu terjadi pada diri Yusuf. Yusuf mengetahui Maria mengandung. Oleh karena Yusuf adalah pribadi yang tulus hati, Yusuf tidak mengungkapkan hal ini secara terbuka. Karena apa Bapak Ibu? Menurut tradisi Yahudi dan hukum yang berlaku saat itu, bagi mereka yang bertunangan dan melakukan perbuatan yang tercela bisa mendapatkan hukuman. Hukumannya pun sangat berat Bapak Ibu. Hukumannya bisa dilempar batu sampai meninggal. Sebenarnya Yusuf bisa saja mencuci tangan atau melepaskan persoalan itu dengan mengatakan bahwa tunangannya mengandung dan buah kandungannya bukan berasal dari dia. Tentunya Maria akan mendapatkan resiko yang besar dengan mendapatkan hukuman dari tradisi Yahudi saat itu. Tetapi hikmat kebijaksanaan kemanusiaan yang terbatas dari Yusuf, Yusuf mengambil keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Perjalanan waktu, Allah berfirman kepada Yusuf melalui malaikat di dalam mimpinya, pesan yang disampaikan Allah kepada Yusuf adalah anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menyelamatkan dunia. Anak yang dikandung Maria akan disebut Immanuel atau Allah menyertai kita. Yusuf berproses secara imani dari semula tidak mengetahui menjadi tahu apa maksud Allah di balik mengandungnya Maria tunangannya itu. Di dalam Allah memberi penegasan dan peneguhan kepada Yusuf untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Hal itu bisa kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Janganlah engkau takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir cerita kita tahu semua bahwa Yusuf akhirnya membatalkan niat menceraikan Maria dan mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari sikap iman Yusuf kita bisa belajar bahwa Yusuf berani menghadapi masalah dan Yusuf berani berproses secara imaniah. Bapak Ibu, Immanuel berarti Allah beserta kita.
Immanuel bukan berarti pergumulan kita orang percaya akan dapat dilompati. Tidak, Bapak Ibu. Kita tetap harus menghadapi mengandung makna berani untuk berkomitmen di dalam menghadapi persoalan atau masalah sepanjang hidup kita. Masalah boleh datang dan pergi, persoalan bisa datang dan pergi. Situasi kritis bisa kita hadapi, keadaan genting bisa kita hadapi. Namun berpegang teguh pada penyertaan Allah. Allah menjanjikan, kita diyakinkan bahwa Allah benar-benar beserta kita. Sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, kita diyakinkan bahwa Allah benar-benar beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah bait dalam lirik lagu yang berbunyi demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita sepanjang hidup kita akan mengalami, akan mendapatkan masalah dan persoalan. Ada satu kata lagi, sebuah kalimat ungkapan Bapak Ibu. Emas diuji dengan dibakar, sedangkan manusia diuji lewat persoalan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita mengetahui itu apa sikap yang harus kita perbuat ketika kita menghadapi persoalan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada sebuah peneguhan di dalam kita menghadapi persoalan, di dalam kita menghadapi masalah, untuk menjadi orang yang tabah dan yang teguh bersama Tuhan, karena Allah beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak, merenungkan apa yang menjadi sapaan dari Allah kepada kita. Saat teduh, dipersilahkan. Saat teduh cukup. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Devi. Monggo Mbak Devi. Terima kasih Pak Didit atas renungannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita haturkan persembahan yang akan kita iringi dengan pujian hidup kita yang benar. KJ 450 bait yang pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat. Nanti ada beberapa bagian ya Bapak Ibu untuk doa. Yang pertama ada doa untuk saudara-saudara kita yang sakit, terkhusus Ibu Arum yang sedang menjalani operasi, kemudian buat Eyang Kakung dan Eyang Putri Kasepuhan, untuk Dedimas yang sedang dalam masa pemulihan, juga Pak Budi putra dari Eyang Pri. Kemudian doa untuk gereja dalam masa Advent ini, terus untuk doa anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, sedang mencari pekerjaan, dan juga cari pasangan hidup. Kemudian doa bangsa dan negara, terlebih untuk bencana alam yang sedang terjadi sekarang, kemarin Semeru yang ada di Lumajang, juga NTT, tadi siang ada gempa bumi. Kemudian terakhir doa persembahan dan berkat nanti akan ditutup oleh pendeta kita, Pendeta Denny. Oke Bapak Ibu, dibagi nggih sekalian untuk doa saudara-saudara kita yang sedang sakit, dimohon dengan kasih. Ibu Prapti, Ya. Bu Prapti ya Bu. Selamat. Terus. Mbak Prapti nih, Mbak Prapti. Halo Bu Prapti, mendengarkan ya? Oke. Ya. Oke. Oke. Kemudian gereja untuk dalam masa Advent ini, untuk komisi, untuk majelis, ya semuanya ya gereja, dimohon dengan kasih. Pak Juwarto, ya Pak, bisa ya Pak? Pak Juwarto, apakah mendengar suara saya? Oh, dengar. Kemudian untuk doa buat anak-anak, dimohon dengan kasih Ibu Cici. Apakah mendengar suara saya, Bu Cici? Ya, oke. Dengar. Bangsa dan negara, dimohon dengan kasih Bu Cahyati. Bu Cahyati, nggih. Mendengar suara saya? Oke. Sudah. Pak Juwarto, bisa sinyalnya? Sampai enggak ya suara saya? Oh, sampai ya. Putus-putus sih. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Dengar kok. Yang penting doanya. Doa apa? Kurang Doa ini satu. Gereja. untuk gereja, terlebih masa Advent. Jemaat, oke. Ya. Udah, paham semua ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini
Kau berkati kami semua dan Kau bimbing semua Tuhan di dalam kami persetujuan Advent ketiga pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dan membimbing kami semua, sehingga kami semua Tuhan boleh bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan dalam kami menjalankan semua firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh menjalankan semua firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu dengan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan izinkan kami semua untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami datang pada Engkau Tuhan, dengan membawa doa syafaat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hari ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami ini Tuhan boleh merasakan sukacita dan kesembuhan yang sempurna dari Engkau saja Tuhan. Untuk terkasih Tuhan untuk Ibu Arum, yang mana hari ini Tuhan akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan akan memberkati dan membimbing Tuhan sehingga jalanan operasinya nanti semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sehingga nanti Bu Arum akan kembali pulih dan kembali sehat Tuhan. Dan kembali bersama keluarga di rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan untuk semua dokter, perawat yang merawat di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Pak Budi Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kesempurnaan di dalam pemulihan Tuhan. Sehingga akan kembali sehat dan kembali bersama keluarga terkasih Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan dengan adik Dimas. Tuhan akan memberkati di masa pemulihannya Tuhan, sehingga akan ada sukacita di dalam kehidupan adik Dimas Tuhan, sehingga adik Dimas tidak merasa sendiri bersama keluarga, bersama Bu Wiwi, bersama kedua orang tua, dan bersama dengan teman-teman sekelilingnya Tuhan. Adik Dimas akan merasakan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Dik Dimas Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Dik Dimas sehingga Dik Dimas akan merasa sukacita di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan saudara kami lainnya Tuhan, yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, sehingga semuanya boleh bersukacita kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami Tuhan, keluarga Bapak Ibu Adi Yuswo. Semoga Tuhan akan memberkati, sehingga di masa usia yang sudah lanjut, Tuhan akan selalu memberkati. Tuhan akan berikan yang terbaik, sehingga tetap berkarya di dalam kasih-Mu, tetap bertekun di dalam kasih-Mu Tuhan untuk pelayanan di gereja. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan seperti Mbah Warti, Ibu Sukarti, dan yang Naryo Putri Kakung, yang Bambang, yang Elizabeth, dan semua Tuhan. Tidak bisa sebutkan kami satu persatu, tapi hamba yakin Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga besar Adi Yosua GKJ Mijen. Tuhan akan berikan yang terbaik, sehingga semuanya boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan akan berikan yang terbaik, sehingga kelanjutan dalam masa lanjutnya ini Tuhan, dan usia ini Tuhan akan selalu memberkati, sehingga apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan akan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan selalu memberikan sukacita dan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu di Pepantan ataupun induk. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kesehatan yang sempurna, sehingga kami semua boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, sehingga kami semua boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya.
kembali datang kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur atas berkat yang Kau limpahkan pada kami semua ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, baik yang ada di induk maupun Pepantan. Begitu juga setiap program-program yang sudah direncanakan untuk gereja-Mu Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan setia Engkau. Engkau berkati ya Tuhan. Program-program yang sudah ada maupun program-program yang direncanakan Tuhan, kami serahkan pada tangan setia Engkau. Begitu juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk gereja induk Tuhan, baik untuk pembangunan, baik rancangan-rancangan yang sudah ada Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan setia. Kami mohon Bapak, dengan uluran tangan setia-Mu, program dan rencana-rencana, baik pembangunan maupun di dalam setiap program yang sudah direncanakan Tuhan, kami serahkan pada tangan setia Engkau. Engkau sendiri yang akan menuntun, Engkau sendiri akan berkati setiap program dan kegiatan. Di masa Advent ini Tuhan, kami serahkan pada tangan setia. Program-program yang sudah ada Tuhan, kami serahkan pada tangan setia. Dan sebentar lagi Tuhan, di dalam setiap kegiatan, baik ibadah Natal, semua ini kami juga serahkan pada tangan setia-Mu, baik yang di induk maupun di Pepantan maupun Gempol Tuhan, kami serahkan pada tangan setia-Mu. Engkau berkati ya Tuhan setiap program dan rencana-rencana, baik dari setiap komisi-komisi Tuhan, kami serahkan pada tangan setia, baik dari anak sekolah minggu, komisi pemuda, dewasa, adiswo, dan KWD Tuhan, kami serahkan pada tangan setia Engkau. Engkau berkati ya Tuhan setiap program dan rencana-rencana ini ya Tuhan, kesetaan setia Engkau. Engkau rapi ya Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah membuat perencanaan maupun program-program ini Tuhan. Biarlah di dalam setiap rancangan maupun program ini Tuhan dapat bisa kami laksanakan dengan penuh kasih setia Engkau dan dengan penuh tuntunan ya Bapa. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan gereja ini Tuhan, ke tangan setia-Mu. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat damai sejahtera bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana jemaat-Mu Tuhan yang akan selalu merindukan untuk selalu beribadah di gereja Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk semua program, untuk kegiatan yang sudah terencana ini Tuhan, hanya kami alaskan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bu Cici, mic-nya Bu Cici. Monggo Bu Cahyati. Menyambung doa-doa dari saudara kami ya Bapak, kami merasa bersyukur hidup di dalam negara Indonesia. Tuhan memberkati negara kami, Tuhan memberikan kesejahteraan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, perkenankan pada malam hari ini kami berdoa untuk negara kami. Tuhan, di dalam negara kami ada suka dan ada duka yang kami alami. Pandemi telah Tuhan perkenankan semakin hari semakin berkurang, walaupun belum tuntas, tetapi keadaan sudah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, karena hanya penyertaan Tuhan di dalam pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami dapat menjalankan tugas-tugasnya di dalam meredam adanya pandemi. Akan tetapi Tuhan, kami juga berduka karena pada saat ini ada bencana alam yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami, baik itu di Gunung Semeru maupun di NTT. Akan tetapi kami percaya Tuhan, apa yang terjadi saat ini di negara kami adalah seizin Engkau. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kami, baik yang benar-benar mengalami maupun kami yang berada di jauh dari bencana itu, Tuhan perkenankan untuk mengatasi. Kami percaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mengatasi semua bencana alam yang sedang ada ini. Kami selaku anak-anak-Mu Tuhan berdoa kiranya saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan, dan kami yang tidak mengalami, Tuhan berikan kemurahan untuk dapat mendukung baik di dalam doa maupun dalam sarana. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, kota, kabupaten, maupun kecamatan. Tuhan berkati para aparat pemerintahan kami, Tuhan berikan pikiran yang jernih, Tuhan sertai di dalam setiap kebijakan yang dilakukan, sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintah kami hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur apabila di dalam ibadah di Mijen, Tuhan telah perkenankan untuk bisa beribadah dengan baik karena izin dari pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan, dosa dan kesalahan para pemimpin yang memerintah kami kiranya Tuhan ampunkan. Dalam nama Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Tuhan yang ada di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kami untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami juga bersyukur di mana kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami bawa, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, bahkan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang layak dan harum di hadapan-Mu. Tuhan yang ada di surga, kami juga bersyukur untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa berikan berkat. Tuhan juga berikan anugerah. Tuhan berikan tanggung jawab sehingga dapat mengelola persembahan kami dengan begitu baik. Itu semua karena seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Tuhan, sebentar kami akan menutup persekutuan ini. Biarlah Tuhan berkati dan sertai kami. Baik kami yang akan melakukan aktivitas kami kembali, ataupun kami akan beristirahat. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Maka dari itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita pujikan pujian penutup KJ 410 bait yang pertama dan kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita pujikan bait yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut terang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Sekian persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Mbak Devi dan Mbak Dina yang sudah memimpin kita dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dan mengikuti persekutuan Advent ketiga ini. Ya, seperti biasa Bapak Ibu ritual kita ya ritual dong. Kita foto bersama Bapak Ibu. Monggo fotonya dihidupkan, kameranya dihidupkan. Kamera. Ya. Monggo Bu Cici dihidupkan kameranya, Mbak Prapti, Mbak Nena. Halo Dek Dimas. Halo. Halo Dek Dimas. Halo. Mbak Anita monggo. Iya, Bu Cahyati, Bu Rustini. Nah gitu kan. Wes. Monggo ditata dulu rambutnya. Bu Rustini, monggo kan kameranya. Belum mandi soalnya Mas, maaf. Oh, ngoten nggih. Iya. Enggak apa-apa. Nek ngarang sisir jedai gitu ya. Ini ada jedai di sini, pakai jedai kan bagus ya. Kita akan foto bersama, disiapkan senyum terbaiknya. Ya, tidak usah pakai senyum Pepsodent karena saya pakai Ciptaden. Yeah. Monggo kita akan foto bersama. Saya hitung nggih. Monggo Mbak Dina dan Depi kita sedikit mepet, tidak ada physical distancing dulu. Ya, 3, 2, 1, senyum. Iya. Lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, cicipi dong. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi kami mengucapkan partisipasinya pada malam hari ini. Matur nuwun Eyang Mario, matur nuwun Eyang Muti Ruyati, terima kasih Pak Pas, Pak Pendeta, Mbak Bu Ratina, Bu Agustin, Mbak Prati, Bu Cici, Bu Cahyati, matur suwun, Bu Rustini, matur suwun, Pak Didi, terima kasih, Mbak Nita, terima kasih, Bu Wiwi, Dek Dimas, terima kasih, Pak Julius, matur nuwun, dan tadi yang sudah live, iya sudah live. Terima kasih Bapak Ibu, kalau tutup nggih. Nggih, monggo.